pribadi yang setia menemani. Berikan ku kepastian, berikan ku pengharapan. Saat ku harus lalui semua keadaan, kau ada di sana untuk menguatkan. Tangan kasih-Mu selalu menopang kehidupanku, erat memelukku, tenangkan jiwaku. Namanya Yesus, namanya Yesus, yang kuatkanku, selalu besertaku. Namanya Yesus, namanya Yesus, yang sembuhkanku, selalu besertaku. Saat ku harus lalui semua keadaan, kau ada di sana untuk menguatkan. Tangan kasih-Mu selalu menopang kehidupanku, erat memelukku, tenangkan jiwaku. Namanya Yesus, namanya Yesus, yang kuatkanku, selalu besertaku. Namanya Yesus, namanya Yesus, yang sembuhkanku, selalu besertaku. Tak sedetik pun kau tinggalkanku, kau setia, kau setia. Walau terjatuh, takkan tergeletak, tangan-Mu yang mengangkatku. Tak sedetik pun kau tinggalkanku, kau setia, kau setia. Walau terjatuh,
selalu besertaku. Namanya Yesus, namanya Yesus, yang kuatkanku, selalu besertaku. Namanya Yesus, namanya Yesus, yang sembuhkanku, selalu besertaku. Yang sembuhkanku, selalu besertaku. Mazmur 136 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur kita sudah ada di penghujung 2021. Kita percaya bahwa semua ini adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu mengalami semua kebaikan dan kemurahan Tuhan di tahun ini, sepanjang tahun ini. Untuk itu, mari bersama-sama kita semua memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia sangat baik buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, memuliakan Engkau. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Yes Lord. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh,
ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian-Mu. Katakan terima kasih Yesus, semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Hari ini aku ada, semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji Tuhan, kita sudah berada di malam terakhir di tahun 2021. Kita boleh lalui sepanjang tahun 2021 dan penyertaan Tuhan masih ada sampai saat ini. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Menurut Koko dan Cici nih, sepanjang tahun 2021 apa sih yang paling berkesan dalam hidup Koko dan Cici? Boleh dimulai dari Kotopik dahulu. Oke. Yang kata kamu tadi, semua berkat kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan itu benar-benar saya alamin di tahun 2021 ini. Yeah. Di awal-awal 2020, terutama di usaha saya yang saya mau ceritain ya. Itu 2020 di awal kita udah mendekati lebaran kan, biasanya perdagangan agak lumayan gitu ya, omsetnya agak lumayan. Nah, pas masuk lebaran itu, wah omsetnya melonjak banget gitu ya. Dan kita bisa lihat gitu, pembayaran Tuhan, kasih Tuhan. Tapi kita gak nyangka waktu di bulan Juni itu Juni itu mendadak tuh COVID tuh tinggi banget dan akhirnya terjadilah gelombang kedua dan setelah itu ada PPKM dan lain-lain. Wah itu dagang langsung terjun bebas ya. Dan itu benar-benar mengalami satu turbulensi yang berat gitu ya. Tapi berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan, waktu kita percaya sama Tuhan, untuk kita melihat dan berserah sama Tuhan, Tuhan tuh bisa tolong semuanya dan bersyukur sampai hari ini. Melihat di akhir tahun ini tuh benar-benar semua karena Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Itu yang spesial. Memang Tuhan baik ya kok, tidak pernah dibiarkan anak-anaknya sampai berkekurangan ya. Saya ngalamin banget itu, benar-benar bersyukur. Thank you kok Topik. Dari Citesa bagaimana? Kalau dari saya mungkin mengenai pelayanan ya, mengenai pelayanan di masa pandemi ini kita benar-benar harus beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Yaitu yang salah satunya nih tapping di rumah saja.
itu ribetnya kita bisa tahu gitu. Ribetnya kayak apa, repotnya kayak apa. Karena itu kan kita mesti ngeset semua sendiri. Ngeset ruangan sendiri, ngeset lighting sendiri, ngeset kamera sendiri pakai handphone. Udah disediain sama handphone gereja gitu ya. Itu cara tappingnya juga mesti nggak boleh ada suara macem-macem di rumah. Belum lagi di rumah kalau ada yang motor lewat, kadang-kadang motor tiba-tiba lewat, udah lagi nyanyi tengah-tengah motor lewat, udah lagi nyanyi tiba-tiba ada anak-anak lah teriak-teriak gitu kan, itu mesti di-cut, diulang lagi dari awal. Ada teman-teman bisa yang subuh-subuh baru mulai tapping. Nah itu tantangan yang berat. Jadi kita bisa ngerasain tuh teman-teman yang pelayanan, ngerasain sama-sama ngerasain. Aduh repotnya kayak apa ya tapping di rumah itu. Tapi puji Tuhan bisa dilewatin semuanya dengan baik. Dan kita harus beradaptasi lah dengan semuanya. Puji Tuhan. Walaupun effortnya lebih tapi sukacitanya tetap ada ya Ci. Betul. Ini kalau kamu gimana Tian? Kamu kan dokter ya. Kamu dokter gitu. Apalagi yang tadi kita ngomong di bulan Juni itu terjadi gelombang kedua. Gimana tuh kamu waktu itu pasti kelimpungan kan? Sebagai seorang dokter waktu itu. Puji Tuhan ya kok second wave ini lebih parah daripada first wave di tahun Februari 2020 ya. Angka kasus yang positif setiap harinya itu sekitar 125.000. Angka kematian per hari itu 2.000 pasien. Jadi kalau bayangin 2.000 orang di Bethlehem Hall itu udah penuh, udah desak-desakan ya. Ini kematian yang dihadapi setiap harinya gitu. Belum lagi saya khususnya bekerja di intensive care unit di unit perawatan kritis. Kematian itu hitungannya bukan jam lagi, Cici Koko, bukan menit tapi detik. 5 detik yang lalu masih stabil, 5 detik kemudian itu bisa koma gitu. Ditambah setiap harinya harus vaksin 20.000 orang. Tapi penyertaan Tuhan terhadap kami, tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang kritis, nyata gitu. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, pemeliharaan Tuhan. Dan bersyukurnya kami bisa dipakai secara langsung untuk menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Itu yang luar biasa. Wow, hebat ya. Silakan. Applause buat para dokter. Applause banget, luar biasa. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan saya yakin juga pasti dialami oleh Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing saat ini. Pasti mengalami. Ya. Dan pada saat ini kita akan sama-sama melihat perjalanan GSJA Bethlehem selama tahun 2021 melalui kaleidoskop berikut ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Mau gak saudara berseru dan mengucap syukur pada Tuhan dan katakan, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. beraktivitas dengan papa-papahnya. Mungkin ada yang menyebutnya 2021. Life Kids, hidup kalian itu berharga dan mulia di hadapan Tuhan.
The mic is yours. Puji Tuhan, masuk ke hal yang baru karena melihat semangat yang powerful, luar biasa. Dan you know what? Maafkan saya mesti cepat-cepat pamit ya. Have a good rest. Pastor. Good rest. Ingat masa bayi kita. Apalagi kalau usianya udah cukup panjang. Masa bayi saya dulu lahir di Palungan, anak kecil. Oh, Yesus adalah raja di atas segala raja. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu, kasih-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami mau terus memandang kepada-Mu Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mau memandang wajah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Memandang wajah-Mu, betapa besar kasih-Mu di hidupku. Hatiku bersyukur, sungguh nyata setia-Mu di dalamku. Jiwaku bermazmur atas kebaikan-Mu. Ku angkat tanganku menyembah-Mu Yesus. Tak pernah lelah Kau menjaga hidupku. Ku berserah penuh dalam kuat tangan-Mu. Tak pernah gagal, kasih-Mu menopangku. Roh-Mu Tuhan yang selalu kuatkanku. Mari sama-sama jemaat nyanyikan lagu ini. Ku memandang wajah-Mu Yesus Tuhan. Memandang wajah-Mu, betapa besar kasih-Mu di hidupku.
hatiku bersyukur, sungguh nyata setiamu di dalamku. Jiwaku bermazmur atas kebaikanmu. Mari angkat tangan bersama-sama. Angkat tanganku menyembahmu Yesus, tak pernah lelah kau menjaga hidupku. Ku berserah penuh dalam kuat tanganmu, tak pernah gagal kasih-Mu menopangku. Roh-Mu Tuhan yang selalu kuatkanku. Angkat tanganku menyembahmu Yesus, tak pernah lelah kau menjaga hidupku. Ku berserah penuh dalam kuat tanganmu, tak pernah gagal Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Menopangku. Amin. Roh-Mu Tuhan yang selalu kuatkanku. Yesus Tuhan, sungguh kasih-Mu tidak pernah gagal Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus memuji-Mu dan menyembah-Mu Yesus. Takkan berhenti ku memuji-Mu, takkan berhenti ku menyembah-Mu, sampai habis seluruh nafasku. Selamanya Kau Tuhan di hidupku. Takkan berhenti ku memuji-Mu, takkan berhenti ku menyembah-Mu, sampai habis seluruh nafasku. Selamanya Kau Tuhan di hidup. Sekali lagi katakan bersama-sama. Takkan berhenti ku memuji-Mu, takkan berhenti ku menyembah-Mu, sampai habis seluruh nafasku. Selamanya Kau Tuhan di hidupku. Ku angkat tanganku menyembah-Mu Yesus, tak pernah lelah Kau menjaga hidupku. Ku berserah penuh dalam kuat tangan-Mu, tak pernah gagal kasih-Mu menopangku. Sekali lagi sama-sama. Roh-Mu Tuhan yang selalu kuatkanku. Haleluya. Angkat tanganku. Haleluya. Yesus Tuhan, tak pernah lelah Kau menjaga hidupku. Ku berserah penuh dalam kuat tangan-Mu, tak pernah gagal kasih-Mu menopangku. Roh-Mu Tuhan yang selalu kuatkanku. Takkan berhenti ku memuji-Mu, takkan berhenti ku menyembah-Mu, sampai habis seluruh nafasku. Selamanya Kau Tuhan di
di hidupku. Selamanya Kau Tuhan di hidupku. Selamanya Kau Tuhan di hidupku. Selamanya Engkau di hidupku. Terima kasih. Sebuah pujian yang terus akan membawa kita ada di dalam hadirat Tuhan, takkan berhenti memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat baik untuk kita mengakhiri tahun 2021 dan akan segera memasuki tahun 2022. Dan saya ingin mengajak kepada saudara sekalian untuk kembali wrap up saudara, mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan selama perjalanan di 2021 ini. Saya mengingatkan life is a journey, bahwa kehidupan itu adalah sebuah perjalanan. Dan kalau kita pelajari sepanjang tahun ini, kita sudah belajar mengenai visi dan waktu, iman dan waktu, iman dan pergaulan, waktu dan pergaulan. Jadi ada begitu banyak yang sudah kita pelajari sebagai community of believers. Dan saya ingin mengajak saudara merenungkan ini, bahwa visi dan waktu, tujuan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita dan waktu itu berjalan bersama-sama. Ada orang yang memiliki visi tapi gak bisa atur waktu, maka gak akan menjadi kenyataan visinya, karena dia buang-buang waktu. Dan ada orang yang mungkin punya banyak waktu tapi gak punya visi, sehingga juga waktu yang diisi bukan sesuai dengan tujuan hidupnya. Jadi akhirnya dia gak sampai kemana-mana. Nah, saudara bisa bayangkan sekarang bagaimana kalau Tuhan memberikan visi yang jelas kepada kita, lalu kita gunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani proses visi tersebut menjadi kenyataan. Itu akan menjadi satu pencapaian sangat luar biasa. Saya ingin mengambil contoh kehidupan Abraham. Ketika Tuhan memberikan visi kepada Abraham, memberikan arahan tujuan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, sampai kepada dia menemukan jawaban atau penggenapan dari janji Tuhan tersebut, dia melahirkan seorang anak, itu selama 25 tahun dia harus menjalaninya saudara. Dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang keempat, dikatakan lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Perjalanan dari usia 75 tahun sampai dia berusia 100 tahun. Kejadian 21 ayat yang kelima, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Abraham belum melihat janji Tuhan jadi kenyataan bahwa dia jadi bangsa yang besar. Baru hanya Ishak anaknya yang dijanjikan itu lahir. Dia harus menunggu 25 tahun. Dan setelah itu perjalanan berikutnya sampai Israel menjadi bangsa yang besar, itu dibutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk Abraham bisa melihat. Tapi Abraham tentu saja nggak bisa melihat sampai ujungnya, dia sudah meninggal. Tetapi untuk menjalani maksud rencana Tuhan dalam kehidupannya, dan dia bisa melihat hasil dalam kehidupannya, membutuhkan waktu 25 tahun. Panjang saudara. Demikian juga dengan Yusuf. Kalau kita ingat ceritanya Yusuf, dalam Kejadian 37 ayat yang kedua, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. 17 tahun dia dapat visi dari Tuhan. Lalu usia 30 tahun dia baru melihat penggenapan visi tersebut terjadi. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir itu. Jadi selama kira-kira 13 tahun, Yusuf harus menjalani prosesnya sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya menjadi kenyataan. Visinya menjadi kenyataan. Tujuannya menjadi kenyataan. Dia sampai kepada tujuan hidupnya. Dan selama waktu yang panjang itu saudara, entah itu 25 tahun, entah itu 17 tahun, entah mungkin ada yang menjalaninya 30 tahun, atau mungkin cuma 5 tahun atau 10 tahun misalnya, lebih pendek.
Tetapi tetap ada perjalanan yang harus dilewati, saudara. Because life is a journey. Dan dalam perjalanan-perjalanan itu ada jatuh bangunnya, saudara. Ada capek, mungkin ada detour. Ya harus berputar arah, berputar balik karena ada salah jalan dan lain sebagainya. Jadi perjalanan menuju kepada tujuan kehidupan kita itu membutuhkan waktu. Dan gak langsung simsalabim, langsung jadi kenyataan. Nah, saya ingin encourage saudara pada malam ini, di malam terakhir dari tahun 2021. Untuk kita kembali refleksi. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sepanjang tahun selama 2021 ini. Dan sampai dengan hari ini kita evaluasi. Kita siap untuk masuk kepada tahun yang baru sebagai satu perjalanan yang baru untuk semakin mendekat kepada visi yang Tuhan berikan buat kita menjadi kenyataan. Dibutuhkan kekuatan hati, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan. Jangan menyerah. Tapi kita bisa tetap terus memandang kepada Tuhan Yesus bahwa perjalanan ini masih harus saya jalanin. Dan saya gak mau menyerah, saya mau terus berjalan. Saya mau terus membuat perencanaan-perencanaan yang baru. Saya mau melanjutkan perjalanan ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Saya gak mau hidup stuck di tahun ini. Saya gak mau terkurung di tahun ini. Saya gak mau terkurung di masa lalu. Saya mau terus berjalan untuk masa depan. Karena saya akan melihat rencana Tuhan dalam hidup saya menjadi kenyataan. Rencana Tuhan dalam keluarga saya menjadi kenyataan. Rencana Tuhan di dalam gereja Tuhan menjadi kenyataan. Rencana Tuhan di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kuliah, dalam sekolah. Rencana Tuhan dalam hidup saya harus menjadi kenyataan. Dan saya harus lanjutkan perjalanan ini. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan, pesan di akhir tahun ini untuk memulai perjalanan di tahun yang baru. Yang pertama, saudara, ada 3 hal. Yang pertama, tetap tinggal di dalam Tuhan. Selama kita menjalani waktu-waktu ini, dalam perjalanan kehidupan mencapai visi Tuhan ini, yang pertama penting sekali, tinggal di dalam Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Poin yang pertama sekali lagi saudara, kuatkan hati kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Selama perjalanan ini, jangan keluar dari Tuhan. Jangan melarikan diri dari Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Tapi tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena dengan tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Itu jelas, saudara. Bagaimana Tuhan akan menumbuhkan kita, menguatkan kita, tinggal di dalam Dia. Itu yang pertama, jangan pernah meninggalkan Tuhan, tapi tetap tinggal di dalam Dia. Yang kedua, saudara, pesan yang kedua untuk kita renungkan malam ini adalah kuat di dalam Tuhan. Taruh kekuatan kita di dalam Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ada banyak orang mencari kekuatan dari luar dirinya. Entah itu kekuatan hartanya mungkin, entah itu kekuatan koneksinya, entah itu kekuatan pergaulannya, semua itu baik. Tetapi kekuatan yang paling hakiki yang perlu kita miliki untuk menjalani perjalanan hidup kita mencapai tujuannya Tuhan, kekuatan di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Gak ada yang lain, saudara. Dia sumber yang menjadi inspirasi buat kita. Dia yang menjadi kekuatan buat kita. Dia yang menjadi motivasi buat kita. Dia yang menjadi sumber pendorong di dalam diri kita. Tuhan yang kuat itu, izinkan Dia tetap berjalan bersama dengan kita. Jadi kekuatan kita taruh di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain. Yang lain hanya mengikuti, tapi utamanya adalah taruh kekuatan di dalam Tuhan. Pesan yang ketiga buat akhir tahun ini adalah berjalanlah di dalam Tuhan. Dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 katakan, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetaplah berjalan di dalam Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan ambil jalan yang salah, jangan memilih jalan yang salah. Jangan memutuskan untuk mengambil jalan-jalan yang salah. Karena firman Tuhan dengan sangat jelas katakan,
bahwa di dalam Tuhan perjalanan kita akan menjadi berhasil. Jadi tetaplah berjalan di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Maka perjalanan kita akan sampai kepada tujuannya. Biar 3 hal ini saudara. Ketika kita merenungkan untuk melewati tahun 2021 dan masuk ke tahun 2022, tahun yang baru ini. Biar pesan firman Tuhan ini akan menjadi satu pesan yang akan mengantar kita. Pertama, tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, kuat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, berjalan di dalam Tuhan. Maka, ketika kita melanjutkan perjalanan hidup kita di tahun 2022, doa kita bersama adalah, sementara kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan terus memimpin langkah kita lebih maju. Selangkah lagi lebih maju. Masuk lagi dalam kemuliaan yang baru. Untuk mendekati tujuan hidup yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan mau stuck di dalam tempat di mana kita ada sekarang. Karena Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat kita di depan. Because the best is yet to come. Ada sesuatu yang lebih baik lagi akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ada satu lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama sebelum kita akan tutup tahun ini dengan doa. Lagu dari single New Life Bethlehem yang baru. Kita akan nyanyikan lagu ini sambil berdoa dan nyanyikan lagu ini sebagai penyembahan. Oh Yesuslah yang kita butuhkan. Kita mau tinggal di dalam Dia, kuat di dalam Dia dan berjalan di dalam Dia. Tuhan Yesus berkati saudara. Nama Yesus adalah nama yang menguatkan kita. Nama Yesus adalah nama yang menyembuhkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Mari kita tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan. Ku tahu ku tak pernah sendiri, lewati semua kesusahan hati. Ada pribadi yang setia menemani, berikan ku kepastian, berikan ku pengharapan. Saat ku harus lalui semua keadaan, Kau ada di sana untuk menguatkan. Tangan kasih-Mu selalu menopang kehidupanku, erat memelukku, tenangkan jiwaku. Namanya Yesus, namanya Yesus, yang kuatkanku, selalu besertaku. Namanya Yesus, namanya Yesus, yang sembuhkanku, selalu besertaku. Saat ku harus lalui semua keadaan, Kau ada di sana untuk menguatkan. Tangan kasih-Mu selalu menopang kehidupanku, erat memelukku, tenangkan jiwaku. Namanya Yesus, namanya Yesus, yang kuatkanku,
selalu besertaku. Namanya Yesus, namanya Yesus, yang sembuhkanku, selalu besertaku. Selalu besertaku, tak pernah meninggalkanku. Tak sedetik pun kau tinggalkanku, kau setia, kau setia. Walau terjatuh, takkan tergeletak, tanganmu yang mengangkatku. Tak sedetik pun kau tinggalkanku, kau setia, kau setia. Walau terjatuh, takkan tergeletak, tanganmu yang mengangkat. Mari dengan imanmu katakan, tak sedetik pun kau tinggalkanku, kau setia, kau setia. Walau terjatuh, takkan tergeletak, tanganmu yang mengangkatku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Dengan imanmu katakan, yang kuatkanku, selalu besertaku. Mari panggil nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, yang sembuhkanku, yang sembuhkanku, selalu besertaku. Mari Bapak Ibu Saudara katakan dan panggil namanya. Namanya Yesus, yes, namanya Yesus, yang kuatkanku, yang kuatkanku, selalu besertaku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, yang sembuhkanku, selalu besertaku. Yang sembuhkanku, selalu besertaku. Namanya Yesus. Dan nama itulah yang akan memimpin kita berjalan dan menjalani tahun 2022. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada saudara. Kalau ada di antara saudara yang sedang ada di dalam pencarian,
Saya nggak punya planning, saya nggak punya rencana apapun dan nggak tahu mau buat rencana apapun buat tahun 2022 karena mungkin saya putus asa, karena mungkin saya ngerasa saya nggak bisa melangkah lagi, sudah rasanya lelah dan capek. Pada hari ini saudara sedang mencari siapa yang bisa menolong saya. Namanya Yesus. Dan saya mau mengajak kepada saudara dengan kasih Kristus kalau itu adalah saudara dan saudara mau terbuka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dia adalah penyelamat. Dia adalah penolong. Dia adalah guru agung yang akan mengajar. Dan dia juga adalah terang dan pelita bagi kaki kita untuk melangkah di tahun yang baru ini. Kalau saudara itu orangnya, angkat tangan saudara sebentar dan saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Engkau melihat ada orang-orang yang pada saat ini membutuhkan Engkau. Yang pada saat ini memerlukan bimbingan, memerlukan pimpinan dan pertolongan, bahkan merasa memerlukan keselamatan dalam kehidupannya. Dan aku berdoa biar Roh Kudus saat ini akan menyentuh tangan-tangan yang diangkat, yang membutuhkan pertolongan itu. Dan biar mereka akan menyebut nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka untuk berjalan bersama dengan mereka di tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara udah berdoa itu, terus minta kepada Tuhan, tunjukkan Bapak kemana jalannya. Tunjukkan Tuhan bagaimana saya harus melangkah dan melakukan apa. Maka dia akan memimpin dan menolong saudara. Kalau saudara belum tergabung di dalam sebuah gereja lokal, cepat saudara cari sebuah gereja lokal. Dan tetap tertanam di sana. Saudara akan bertumbuh di sana. Dan saudara akan menemukan jalan yang saudara cari. Dan saudara akan menemukan jalan kebenaran dan kehidupan. Dan yang kedua, saudara yang bersama dengan keluarga, menghabiskan waktu ini, tahun 2021 ini bersama dengan keluarga dan akan segera memasuki tahun 2022. Saya juga mau mengajak saudara, mari kita akan bersama-sama sebagai satu keluarga, bergandengan tangan, dan kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan, bahwa 2021 akan kita lewati, dan kita akan masuk pada tahun yang baru di 2022, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan pimpinannya, berjalan di dalam dia, di dalam kekuatannya, dan di dalam jalan-jalannya. Sebagai keluarga, mari lakukan itu bersama-sama. Bapak, aku juga berdoa buat setiap keluarga, suami, istri, anak-anak, dan mungkin ada mertua, ada orang tua yang bersama-sama. Atau mungkin masih ada yang single dan bersama dengan teman-teman, rekan-rekan yang lain. Aku berdoa pada hari ini, biar sungguh tangan Tuhan yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menolong kami, memimpin kami, menopang kami. Walaupun mungkin kami gak selamanya kuat Tuhan, tapi ada kekuatan Tuhan mengalir di dalam kami. Kami gak selamanya mungkin di jalan yang benar, tapi Yesus sebagai jalan dan kebenaran itulah yang akan memimpin kami. Kami mungkin gak selamanya juga ada di dalam pemikiran-pemikiran yang benar dan baik, tapi Engkau sendiri yang akan menolong kami mengubahkan cara berpikir kami. Di tahun 2022 kami akan menjadi lebih baik. Kami percaya 2022 akan menjadi tahun terbaik yang pernah kami lewati sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya berikan kesempatan kepada setiap keluarga untuk berdoa. Sebentar saja, silakan saudara berdoa sebagai keluarga. Mohon berkat Tuhan untuk memasuki tahun yang baru. Dan setiap ayah atau bapak atau papa, tumpangan tangan atas keluargamu. Saya persilakan, ambil waktu ini menjadi waktu yang penting dan berharga untuk kita masuk di tahun yang baru. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat tahun yang sudah kami lewati. Tahun 2021. Dan kami juga mengucap syukur buat tahun yang akan kami masuki. Tuhan sudah ada di sana. Oleh sebab itu, peganglah tangan kami, tuntunlah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita akan bersama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita mengucap syukur kepada Dia. Terima kasih sekali lagi buat penyertaan-Mu. Dan sekarang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu sekarang, terimalah berkat dari Allah Bapa yang ada di dalam surga. Cinta kasih sayangnya yang sudah nyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Serta pimpinan persekutuan dalam Roh Kudus akan tetap menyertai kita sekalian. Saat ini, sampai Maranatha, Dia datang kedua kali menjemput kita semua. Dan kita akan hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati,
Dan semua yang siap masuk di tahun 2022, katakan amin. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, sebelum saya tutup ini, ada satu pengumuman yang sangat penting, bahwa di tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 Januari, kita akan mengadakan doa puasa bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Dan ini yang pertama kali memang kita lakukan di awal tahun. Kita berdoa dan berpuasa mencari wajah Tuhan. Biar kita tahu apa yang harus kita lakukan selama tahun 2022. Supaya kita ngerti dan Tuhan akan membukakan jalan buat kita. Dan lihat, kemenangan di tahun 2022 akan menjadi kemenangan terbesar dalam hidup kita yang belum pernah kita lihat di tahun-tahun sebelumnya. Saudara, siapkan hati saudara dan ikut bersama-sama 1 sampai 21 Januari 2022 doa puasa bersama-sama. Amin. Selamat merayakan tahun baru. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Kita belum selesai dengan pandemik, tapi kita mengucap syukur Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini. Dia pasti akan menolong kita di depan. Selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Amin.